Pengalaman yang akan kuceritakan malam ini sangat menyangkut masalah pribadiku. Namun sepertinya tetap akan kuceritakan agar kejadian ini tidak menimpa kamu yang mungkin punya keadaan yang sama denganku. Kejadian ini bermula ketika aku menginap dengan seluruh keluargaku di sebuah villa yang berada di daerah Kabupaten Bandung. Saat itu aku baru saja lulus SMA dan menunggu waktu kuliah. Di sela waktu santai, ajakan menginap di villa seakan jadi liburan kecil untukku. Sampainya di sana, kulihat villa ini cukup besar, terdiri dari 2 lantai, ada kolam renang besar di depan villanya, dan ketika ku intip ke dalam, di lantai bawah adalah ruang tamu, ada kamar utama, kamar mandi, dan dapur. Sedangkan di lantai atas atau lantai 2, hanya sebuah kamar yang dibuat memanjang seperti bangsal, yang berderet beberapa ranjang. Sebuah villa yang nyaman dengan pemandangan kebun teh serta udara yang sejuk dan menambah lengkap liburanku. Ketika itu, di saat kakak perempuanku dan orang tuaku sedang sibuk berenang, aku berjalan-jalan melihat villa ini. Kulihat kiri kanan, dan akhirnya aku tersadar sesuatu. Ada yang janggal dengan villa ini. Di villa ini tidak ada cermin. Ya, aku sadari itu ketika kulihat ada dudukan yang seharusnya ada cerminnya, tapi di sana tidak ada cerminnya. Misalnya di pintu lemari baju kayu yang biasanya di depannya ada cermin, ini cerminnya dilepas. Di kamar mandi dekat wastafel yang biasanya ada di atas wastafel, cerminnya tidak ada, hanya ada penyangganya saja. Di tembok kamar lantai 2 pun seperti itu. Tidak ada cermin, hanya bekas cerminnya saja yang membuat warna temboknya berbeda. Dan di beberapa tempat lainnya, seakan-akan semua cermin yang seharusnya ada dan menempel dilepas, tidak ada di tempatnya. Meski janggal, aku tetap berpikir positif. Sampai malam pun tiba. Kakakku baru saja selesai mandi, dan kulihat dia sudah mengenakan piyamanya dan berjalan ke arah tempat tidur. Samar ku dengar dia pun mengeluhkan cermin yang tidak ada di kamar mandi. Aku mendekati kakak yang sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk, dan ku bilang, "Kak, bukan cuma di kamar mandi aja. Semua cermin yang ada di villa ini dicabut, gak ada." Kakak sempat tidak percaya mendengarku. Namun setelah ku yakinkan dan melihat ke sekitar, dia pun akhirnya menyadari dan mulai bertanya-tanya, kenapa tidak ada sama sekali cermin di villa itu. Karena kebutuhan kakak perempuanku, dia akhirnya mengeluarkan sebuah cermin dari tasnya. Sebuah cermin berbentuk bundar yang dia pegang dan mulai bercermin sambil memakai krim wajahnya.
sambil berkata, untung dia bawa cermin sendiri katanya. Karena sudah hampir tengah malam ketika itu, aku lalu menarik selimut dan mengambil posisi tidur. Dan tiba-tiba, astaga! Kontan aku bangkit dari tempat tidur dan melihat ke arah kakakku. Dan kakak saat itu terlihat sedang berteriak sangat histeris. Dia kesurupan. Tak lama orang tuaku datang, dan salah satu penjaga villa itu, yang mungkin adalah kuncennya, langsung berusaha mengeluarkan sosok yang ada di dalam kakakku itu. Dan ketika itu, si kuncen melihat ada cermin di atas kasur. Dia langsung menutup cermin itu dengan sebilah kain yang dia pegang, bahkan melemparnya jauh-jauh. Aku tertegun melihatnya. Ditambah kakakku yang sedang kesurupan itu terus melihat ke arahku. Tatapannya sangat berbeda. Dari matanya dan raut wajahnya, terlihat sangat berubah. Itu bukan kakakku. Singkat cerita, kakakku pingsan. Sosok itu berhasil dikeluarkan. Ada sosok seorang perempuan yang masuk ke dalam kakak. Kuncen pun bercerita dan memberitahu bahwa memang ada larangan bercermin di malam hari jika menginap di villa itu. Makanya untuk antisipasi, di villa itu tidak ada cermin sama sekali. Ketika aku tanya kenapa, dia menjawab, ketika kita bercermin di malam hari di dalam villa itu, ketika bercermin, yang dilihat bukanlah wajah kita sendiri, namun sosok lain, seorang perempuan yang tersenyum, melihat dari balik kaca atau cermin, dan sampai akhirnya seperti yang kakakku alami, kesurupan. Konon sosok perempuan itu dulu pernah tinggal di sini, dan katanya makamnya pun berada di belakang villa ini. Villa ini memang peninggalan zaman Belanda, dan entah pernah terjadi apa di sana ketika itu. Si kuncen tidak menjelaskannya lebih lanjut. Aku pun tidak tahu. Dan bahkan tidak mau tahu. Biarkanlah. Asal kakakku sudah kembali seperti biasa, sudah cukup. Namun, setelah kejadian itu, entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari diriku. Meskipun ketika itu, aku tidak melihat sosok itu secara langsung. Hanya dari raut wajah kakakku yang terlihat berbeda dan berubah. Waktu pun berlalu, bulan demi bulan. Aku lewati dan aku pun masuk ke universitas.
Semua nampak berjalan normal, biasa saja. Namun ada sesuatu yang agak sedikit berbeda setelah kejadian itu. Di malam-malam tertentu, kadang aku selalu terbangun tiba-tiba di jam 2 pagi. Dan ketika itu aku tidak merasakan apa-apa, tidak melihat apa-apa. Hanya saja aku terbangun tiba-tiba. Ya, aku rasa mungkin aku hanya terbangun saja. Kehidupan mahasiswaku berjalan seperti selayaknya. Aku mencoba menjalin hubungan dengan seseorang, pendekatan, namun selalu berakhir kandas, tidak pernah awet, dan bertahan lama. Selalu ada saja masalah, sampai akhirnya aku diputuskan sepihak. Dan hingga kini, menjomblo. Ini bukan curhat masalah percintaanku. Namun, jujur, kisah cintaku memang selalu gagal. Dan ini sudah berjalan beberapa tahun. Bahkan, aku kadang berubah menjadi orang yang sangat emosional. Pernah ketika sedang pacaran, hanya masalah sepele saja, aku bisa membentak pacarku itu, bahkan hampir saja main fisik. Dan aku sadari itu bukan aku. Sampai akhirnya aku menemukan fakta mengejutkan. Ketika itu aku bermain ke rumah nenek, dan saat itu ada saudara jauhku yang datang dari Jogja. Sebut saja Om Yudi. Sudah lama sekali aku tidak bertemu Om Yudi. Terakhir, mungkin saat aku kelas 2 SMA. Om Yudi akhirnya sampai ke Bandung, berkunjung ke rumah nenek. Dia menyapaku, dan aku salam dengannya. Dan tiba-tiba saja Om Yudi mencengkram tanganku dengan erat dan melihatku dengan tatapan curiga, sambil bertanya apa yang kurasakan selama ini. Aku tidak mengerti pertanyaannya. Sampai akhirnya aku menceritakan hal konyol, yaitu aku susah dapat pacar, tidak ada perempuan yang mau dekat denganku, dan ketika itu Om Yudi menjentingkan jarinya seraya berkata padaku bahwa kenapa sampai sekarang aku susah dekat dengan perempuan dan selalu gagal menjalin hubungan, karena ada sosok hantu perempuan yang menyukaiku dan sudah lama menempel denganku. Dan sosok itu tidak suka jika aku dekat dengan perempuan yang lain. Dan dia selalu menggagalkannya. Secara alam bawah sadar, aku telah melakukan hal-hal yang diminta oleh sosok itu. Dan sosok perempuan itu adalah sosok perempuan yang ada di villa. Bulu kuduku berdiri, merinding mendengar itu.
Dan itu juga jadi alasan kenapa aku selalu terbangun tiba-tiba di malam hari. Karena sosok itu sedang memperhatikanku dari jarak yang sangat dekat. Jantungku berdegup sangat kencang. Hal-hal yang tidak rasional akhirnya terjawab. Kenapa aku seperti ini? Om Yudi pun lalu coba membersihkan sosok perempuan yang sudah bertahun-tahun menempel denganku itu. Aku pejamkan mata dan terbayang sangat jelas sosok perempuan itu. Sosok perempuan itu berteriak-teriak seperti kesakitan, kepanasan. Perempuan itu memakai baju putih panjang yang asalnya berwarna putih, lalu tiba-tiba berubah menjadi kotor dan lusuh. Wajah perempuan itu pun terlihat. Bentuk wajahnya lancip, bibirnya kecil, dengan gigi yang bertaring tipis-tipis. Kulitnya seperti bersisik pucat, namun matanya membelalak terus ke arahku. Sambil berteriak kesakitan, sosok perempuan itu seakan terus ingin menggapaiku dan menarikku. Dan kini posisinya tepat berada di belakangku. Dan aku berteriak semakin kencang karena kurasakan tulang belikatku seperti ditarik, sangat menyakitkan. Seperti ada kuku-kuku tajam di antara tulang belulangku itu yang menyayatku. Dan hingga beberapa lama kemudian aku bisa rasakan sosok itu sangat lepas dari tubuhku. Dan aku merasakan lega yang amat sangat. Badanku sudah tidak berat lagi. Dan Om Yudi bilang sosok itu sudah diusir. Sangat ada kemungkinan dia kembali lagi. Tapi selama kita terus beribadah dengan giat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada yang di atas, Sang Pencipta, sosok itu pun tidak akan berani mendekati. Setelah kejadian itu, aku pun coba menjalin satu hubungan dengan seseorang dan akhirnya berjalan dengan lancar. Hingga akhirnya kami pun bertunangan. Sungguh aneh, tapi nyata kejadian yang kualami ini. Masih tidak percaya, namun aku benar-benar mengalaminya.